akhir-akhir ini kakak dapat soal ini, ya. Kakak dapat soal ini dan kakak sendiri diberkati. Jadi dengan yang sedang kami alami, yang sedang kami rasakan, ini juga yang memberikan kekuatan bagi kami. Jadi kebenaran firman Tuhan ini juga yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar, khususnya buat keluarga kakak. Karena kakak yang memberitakan firman Tuhan, kakak juga perlu gitu untuk kebenaran firman Tuhan ini bisa menenangkan hati kakak, membuat damai di dalam hati kakak dengan kondisi papi yang sedang sakit ini gitu. Jadi kerasa banget. Jadi firman Tuhan ini memang memberikan kekuatan buat kakak sendiri. Ya, kita mau belajar mengenai good response, ya, atau tanggapan yang baik, respon yang baik itu seperti apa. Nanti kita akan belajar dari Tuhan Yesus, tapi sebagai awal kita akan lihat dulu dari kitab Amsal. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Nah, ini firman Tuhan katakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Nah, firman Tuhan ini sudah sering kita dengar, ya, dan setiap apapun tindakan-tindakan yang di luaran atau setiap sikap-sikap luaran kita itu sebenarnya bersumber dari dalam hati kita. Tepatnya berasal dari dalam hati kita. Apapun itu, ya, apapun. Jadi bisa dikatakan seperti ini. Apa yang terjadi di luar, semua kondisi-kondisi, setiap ucapan kita, setiap tindakan kita, setiap apa yang kita rasakan, itu sebenarnya adalah perwujudan yang berasal dari dalam hati kita. Nah, di sini firman Tuhan dikatakan seperti ini, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nah, dulu ketika kakak membaca ayat firman Tuhan ini, kakak pikir bahwa kita, yaitu diri kakak sendiri yang berusaha untuk menjaga hati saya untuk setiap tindakan, setiap perkataan yang itu yang biasanya bisa dilihat oleh orang-orang banyak, itu diusahakan sebaik mungkin, itu diusahakan selembut mungkin, pokoknya sepositif mungkin gitu, ya. Kakak harus menjaga semuanya, jangan coba-coba untuk keluar kata-kata yang tidak membangun, jangan coba-coba untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau mencoba mengucapkan kata-kata yang mengumpat atau kata-kata yang sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bagian saya adalah menjaga hati saya, dan pokoknya sebagaimana mungkin, sekuat apapun juga saya harus mencoba, kalau akhir-akhir ini mungkin bisa dikatakan jaga image gitu. Jangan sampai saya mengeluarkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai di luar sana. Terutama dari perkataan. Kalau bisa jangan marah sama pasangan, jangan mengeluh sama pasangan karena kami udah menikah, misalnya seperti itu. Atau jangan menyakiti pasangan. Karena hati wanita itu lembut, dan kalau saya mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya, dia bisa sakit hati, dia bisa marah sama saya, gitu ya. Bahkan mungkin saya tidak akan lagi dimasakin sama dia. Contoh sederhananya seperti itu, ya. Kalau orang-orang yang sudah menikah kan, malam ini kamu tidur di ranjang, di luar sana, di ranjang di luar atau di sofa, gitu. Pokoknya saya berusaha untuk tidak marah. Dan akhirnya yang saya alami apa? Saya kecapean, saya kewalahan, dan sekuat tenaga saya berusaha menjaga hati saya, ternyata bocor juga. Ternyata ya kelepasan juga gitu. Pernah nggak kalian ngalamin seperti itu? Atau mungkin di tengah-tengah keluarga kalian, ya, di tengah-tengah rumah, kalian kakak beradik, nah, ya seperti Jojo, Villa dengan Irin,
mencoba nih untuk tetap rukun, mencoba untuk tetap berdamai bersama-sama sebagai adik atau dengan orang tua kalian, dengan papa mama kalian, atau Jasmine dengan Triani di rumah, Meta juga di rumah. Kalian berusaha untuk menjaga hati kalian, tapi ternyata bocor juga, atau bisa dikatakan ya kelepasan juga gitu. Kalian tidak bermaksud untuk menyakiti sekitar kalian, akhirnya nyakitin juga. Kalian tidak bermaksud untuk marah sama saudara-saudara kalian, sama orang tua kalian, akhirnya kelepasan juga, akhirnya marah juga. Dan itulah yang kita alami sebagai manusia. Karena apa? Karena kita berusaha untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi menjaga, pokoknya semuanya harus dijaga. Saya nggak mau menyakiti. Saya nggak mau nyakiti istri saya. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang, kasihlah istrimu, gitu ya. Dan di 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Pokoknya yang baik-baik, dan saya harus menerapkan itu sebagai seorang suami. Dan tentunya itu sangat baik. Dan buat saya sendiri, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya kewalahan. Saya akui saya kewalahan karena saya akhirnya bisa marah juga. Saya bisa menyakiti pasangan saya juga. Dan dia marah balik sama saya, akhirnya kita bertengkar. Gitu. Jadi beginilah kehidupan kami sebagai suami istri. Terkadang ada emosi-emosi yang meluap. Emosi-emosi yang, aduh, dia marah, saya juga marah. Kami berdua nggak mau kalah satu sama lain. Kalian pernah ngalamin seperti itu? Pastilah ya. Nanti di pernikahan mungkin lebih seru lagi. Jadi nanti kalau punya pasangan, ya, postingan di Instagram jangan yang bagus-bagus saja. Coba yang lagi marah-marahnya diposting. Yang lagi ngambek-ngambeknya coba diposting. Pasti nggak akan mau sih. Karena kalian juga berusaha untuk menampilkan satu image yang baik, image yang positif, supaya itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang positif juga buat orang-orang yang melihatnya. Tapi ya kita mengakui ternyata ayat firman Tuhan ini juga kita sering gagal. Ya. Nah, jadi harus bagaimana gitu. Nah, ternyata kita masuk ke dalam perjanjian baru, kita masuk ke dalam suatu kasih karunia Tuhan. Tuhan sediakan solusinya buat kita. Tuhan sediakan jawaban dari setiap permasalahannya untuk kita juga. Supaya kita memiliki good response, supaya kita memiliki tindakan-tindakan respon yang baik, respon yang positif, sehingga kita tidak mudah marah, kita tidak mudah gusar, kita tidak mudah emosi atau emosi yang meledak-ledak, sehingga itu menyakiti orang lain. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita bergaul dengan orang yang lekas gusar, orang yang suka marah, kita bisa jadi seorang pemarah juga. Jadi dengan siapa kalian bergaul, jadi berhati-hati juga. Makanya jangan bergaul sama orang sombong, jangan bergaul sama orang yang pemarah, nanti kalian bisa seperti mereka juga. Itu yang katakan firman Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, tadi kakak katakan bahwa di dalam perjanjian baru kita memiliki solusinya, kita memiliki jawabannya. Jawabannya tentu adalah Kristus. Tapi seperti apa? Gitu. Seperti apa kita bisa mengalami kemerdekaan dari semuanya ini, sehingga kita memiliki tanggapan-tanggapan yang baik, sehingga orang-orang melihat kita tuh luar biasa ya, ada Kristus, menjadi kesaksian yang baik, menjadi kesaksian yang hidup, dan kita juga boleh memuliakan Bapa di surga. Nah, ini baru pembukaan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ayat firman Tuhan selanjutnya. Nah, ini dia. Ada di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat ke-7. Dan kakak menemukan ini adalah solusinya. Ini adalah jawaban dari semua emosi-emosi kita yang meledak, dari semua kemarahan kita, dari semua rasa yang gak mengenakan di dalam hati kita, rasa tidak nyaman di dalam hati kita. Ini adalah solusinya. Firman Tuhan ini adalah solusinya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Kakak bacakan ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus. Nah, tadi di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, di sini dikatakan ada damai sejahtera Allah yang dapat memelihara hati kita. Bahkan bukan hanya hati kita, tapi pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi di sini bisa dikatakan bukan kita yang berusaha untuk menjaga hati kita. Bukan setiap usaha, bukan setiap kekuatan kita yang berusaha untuk menjaga supaya hati kita tidak marah, tidak menyakiti orang lain. Tapi yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah damai sejahtera Allah atau damai sejahtera Kristus itu sendiri. Di sini kakak highlight warna kuning, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, coba lihat kalimat di bawahnya. Kalimat di bawahnya ini kakak ambil dari ayat yang sama tapi dari terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan seperti ini. Dengan demikian, ketenangan dalam perlindungan Allah yang kita terima karena bersatu dengan Kristus Yesus akan menjadi seperti pengawal yang akan selalu menjaga hati dan pikiranmu. Ketenangan yang diberikan Allah itu melebihi segala pengertian manusia. Jadi di sini firman Tuhan menggambarkan damai sejahtera Allah itu seperti seorang pengawal. Pengawal yang menjaga hati dan pikiran kita. Jadi bukan hanya hati yang harus dijaga dengan segala kewaspadaannya, tapi pikiran kita juga perlu dijaga. Amin ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa damai sejahtera inilah yang memberikan kepada kita ketenangan. Jadi sebelum emosi-emosi yang meluap, sebelum amarah-amarah itu dilepaskan atau terlepas begitu saja dari perkataan dan tindakan-tindakan kita, atau katakanlah ketidaksabaran kita tidak bisa menguasai diri kita, ini solusinya. Jadi ada damai sejahtera Allah, ada peace of God, ada damai sejahtera Allah yang bertindak sebagai pengawal. Amin. Dia bertindak sebagai pengawal, penjaga. Nah, ini keren banget, karena ini kita perlukan. Dia yang mengawali pintu hati kita, atau bisa dikatakan dia yang mengawal, dia yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang hati kita. Keren gak itu istilahnya? Pintu gerbang hati kita. Dia yang memutuskan ini bisa keluar dari pintu atau ini bisa masuk ke dalam hati kita. Dialah yang menentukannya. Damai sejahtera Allah, karena dia di sini adalah seorang pengawal. Dia adalah seorang penjaga, the guardian. Wah, keren kan? Seorang guardian, seorang pengawal, seorang penjaga. Nah, kata ini juga kakak mau ini ya, karena kakak penasaran, ini kakak coba lihat dari kata aslinya. Nah, kata aslinya itu kita lihat dari bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunaninya ditulisnya proureo. Nah, semoga kakak mengucapkannya benar ya, proureo. Proureo ini artinya ada menjaga dan melindungi, baik untuk mencegah invasi itu serangan, baik untuk mencegah serangan musuh, atau untuk menjaga penduduk kota yang terkepung agar tidak melarikan diri. Jadi inilah fungsinya. Dia sebagai apa? Sebagai penjaga. Keren ya. Damai sejahtera ini bukan hanya sekedar untuk mendamaikan hubungan-hubungan yang rusak, tapi dia juga menjaga dan melindungi kita dari apapun yang serangan-serangan musuh. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita sedang ada dalam peperangan rohani. Kita sedang ada dalam medan peperangan. Jadi kita harus terus berjaga-jaga. Kita harus terus aware. Kita harus terus senantiasa berjaga-jaga terhadap hati kita, terhadap pikiran kita juga. Tapi kalau kita kelelahan atau kita tidak bisa melakukan itu semua, Tuhan sediakan ini, seorang proureo, yaitu damai sejahtera Allah. Sampai sini mengerti nggak ya? Kakak harap ini sangat sederhana sekali. Semoga ini bisa dimengerti dengan pengertian kalian ya. Kakak berdoa supaya Roh Kudus memberikan pengertian, memberikan pewahyuan buat kalian,
adik-adik remaja dengan firman Tuhan yang sederhana ini, supaya nanti kalian menyadari bahwa kalau kalian tidak bisa menjaga hati kalian, kalian tidak bisa mengawal hati kalian, ingat firman Tuhan hari ini, ada damai sejahtera Allah, ada peace of God yang menjaga, yang mengawal pintu gerbang hati kalian, sehingga itu dijaga dengan luar biasa. Kalau kita yang menjaganya, mungkin banyak yang keluar masuk begitu saja tanpa kita kontrol, termasuk ucapan kita, perkataan kita yang mungkin menyakiti orang lain, termasuk amarah kita mungkin, atau ketidaksabaran kita, kegusaran kita. Nah ini nih, siang hari ini ada seorang Proureo, yaitu damai sejahtera Allah. Kristus adalah Raja Damai. Wah, tadi dikatakan seorang pengawal, tapi kalau kita bicara dalam personifikasi Kristus, dia adalah seorang Raja Damai. Jadi bukan hanya seorang pengawal, damai ini bukan hanya seorang pengawal, digambarkan seorang pengawal, tapi dia adalah Raja, Raja Damai. The Prince of Peace, artinya dialah yang memerintah atas hati dan pikiran kita. Sehingga hati dan pikiran kita tetap tenang, hati dan pikiran kita tetap dalam kondisi damai. Dan itu yang Tuhan harapkan buat kita semua. Nah, kalau kita mengerti firman Tuhan ini, Proureo ini, kakak percaya ada ini ya, kita tuh benar-benar bukan hanya dilindungi, kalian jadi bisa bayangkan, bukan hanya dilindungi oleh perisai yang mengelilingi kalian, tapi ada damai sejahtera Allah yang mengawali, yang melindungi, yang berjaga-jaga atas pintu gerbang hati kalian. Nah, tadi kan di depan kakak udah curhat nih ya, tentang kondisi ayah kakak yang sedang sakit. Sepertinya ini adalah serangan stroke. Jujur aja, sebagai manusia, kakak jadi merasa ini ya, iba, menjadi kasihan, gak menyangka sekali. Tapi kakak yang kakak kasihi, yang kakak sayangi, bisa sakit, bisa jatuh sakit seperti ini. Dan kakak butuh firman Tuhan, kakak butuh kekuatan dari Tuhan, kakak butuh yang namanya rema dari Tuhan. Seperti yang beberapa waktu itu kakak sharing, ketika kakak berdoa, ketika kakak menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan berikan ini, peace of God. Ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah yang menguasai hati kakak, damai sejahtera Allah yang menguasai hati Kak Julie dan keluarga kami bersama. Dan ini yang memberikan memberikan ketenangan di dalam hati kakak. Jadi tolong terus doakan ya, tolong terus doakan ayah kakak yang sedang sakit ini. Kakak percaya sih, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Amin ya. Buat Tuhan, sakit flu, sakit stroke, atau sakit apapun juga, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan ini adalah damai sejahtera Allah. Jujur aja, sebagai manusia tadi, Tuhan mau sharing firman Tuhan, tiba-tiba dapat kabar yang tidak mengenakan, kabar yang jadi kasihan. Tapi dalam firman Tuhan ini kakak, ya puji Tuhan lah ya, kakak mulai disegarkan, mulai dikuatkan lagi dalam firman Tuhan ini. Oke, sampai sini mengerti ya. Jadi Amsal 4 ayat 23 itu tidak salah menyarankan kita menjaga hati kita dengan segala dengan segala kewaspadaan. Itu memang benar, kakak aminkan itu. Tapi ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, bukan karena usaha kita ya, bukan karena kekuatan kita yang kita berusaha menjaga hati kita ini. Karena kalau kita menjaga hati kita dengan kekuatan kita, ya bisa keluar masuk begitu saja. Kita bisa kelepasan, marah, atau apapun juga. Akhirnya kita tidak memiliki good response. Nah, tapi dengan damai sejahtera Allah ini, puji Tuhan, semuanya bisa dibereskan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini juga bukan hanya masalah tentang hubungan dengan sesama, tapi kalian bisa terapkan ini, damai sejahtera Allah ini, di konteks kehidupan kalian yang lainnya juga. Kalau kalian sedang mengalami masalah,
Kalau kalian sedang mengalami kesulitan seperti yang sedang kakak alami hari-hari ini, kakak berdoa damai sejahtera ini yang senantiasa memberikan ketenangan buat kalian. Sehingga respon-respon yang keluar dari hati kalian, respon-respon yang terjadi di luaran, lewat tindakan, lewat perkataan kalian, itu bisa diselesaikan lewat damai sejahtera ini, dan kalian tetap mendapatkan ketenangan dari Tuhan. Hati kalian tetap tenang. Ya, amin ya. Kalau misalnya ada yang sedang lemah tubuhnya, misalnya kayak Katriani, puji Tuhan sudah membaik keadaannya. Maka percaya damai sejahtera Allah ini juga untuk Katriani. Ya, kesembuhan, pemulihan juga untuk Katriani. Buat yang lainnya, buat Meta, buat Jojo, buat Irin, buat Villa juga. Kalau kalian sedang mengalami masalah atau apapun juga, ingat loh, damai sejahtera Allah ini tersedia buat kita. Oke? Nah, selanjutnya ini ada firman Tuhan dari Raja Damai. Raja Damai sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, ini adalah perkataan dari Raja Damai, dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa damai sejahtera itu ada damai sejahtera Yesus loh. Nanti kakak kasih contoh, ini damai sejahtera yang seperti apa sih kak? Yang Tuhan sediakan, ini damai sejahtera Yesus, damai sejahtera Dia sendiri. Damai sejahtera yang, kalian masih ingat? Yang membuat Yesus tertidur di tengah-tengah gelombang. Nah ini nih, luar biasa ya. Kakak dengan Kak Juli lagi meditate, lagi merenungkan firman Tuhan ini nih. Luar biasa sekali. Yesus bisa tertidur di tengah-tengah gelombang yang sedang kencang itu di danau itu. Tapi ini Yesus bisa tetap tenang, Yesus tetap tidak terganggu. Karena Dia adalah Raja Damai. Ya, dan ini diberikan kepada kita, amin. Disediakan bagi kita. Wah, luar biasa ini. Jadi masalah boleh datang, oke. Penyakit, oke lah. Atau apapun serangan, oke. Selama kita memiliki damai sejahtera Kristus, ada seorang pengawal, ada seorang penjaga yang terus menjaga kita. Walaupun kita ada di tengah-tengah peperangan rohani, kita ada di medan peperangan, sakit penyakit, atau apapun juga, ada damai sejahtera Allah yang senantiasa menjaga hati, menjaga kehidupan kita, menjaga keluarga kita. Amin. Bayangin, ini tuh apa ya, kalau kakak perhatikan, itu kayak seorang malaikat penjaga. Wah, keren kan ya, di Guardian Angel. Kalau kita ngelihat sosok di Guardian Angel, kita wah luar biasa sekali gitu ya. Nah, tapi di sini bukan di Guardian Angel nih. Raja Damai, Yesus Kristus itu sendiri, Raja segala raja yang berjaga-jaga dan memberikan ketenangan kepada kita. Dan di kalimat akhirnya ini bagus sekali. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, mungkin secara manusia ini yang kakak sedang alami gitu ya. Duh, gelisah sekali. Beneran gelisah sekali gitu ya. Dengar berita-berita dari Antapani, dari rumah kakak tentang kondisi papi, tapi kakak percaya ada damai sejahtera Allah yang menguatkan hati kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ya ini. Sebenarnya nanti kakak ingin sharing yang lainnya, cuma kakak cukup dulu lah. Masih ada beberapa slide lagi sebenarnya, tapi menurut kakak ini udah cukup untuk memberkati kalian. Udah cukup untuk menguatkan hati kalian, karena aku nggak mau terlampau panjang dulu. Kalian serap dulu aja ini kebenaran firman Tuhan ini, ya. Oke, itu saja yang ingin kakak sampaikan. Semoga ini memberkati kita semua. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu untuk menjaga hati kami. Bahkan untuk seperti seorang pengawal yang menjaga-jaga atas hati kami ini Tuhan. Kami bisa kelepasan marah, kami bisa kelepasan dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami tidak memiliki good response itu Tuhan. Tapi puji Tuhan,
karena ada damai sejahtera Allah yang menjadi pengawal kami, yang senantiasa berjaga-jaga atas pintu gerbang hati kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak emosional, kami tidak reaktif dengan kondisi atau situasi di sekeliling kami, apapun itu Tuhan. Tapi kami tetap percaya kepada Engkau, tetap berserah kepada Engkau, dan kami menerima damai sejahtera-Mu itu Tuhan, yang berjaga-jaga, yang berkawal atas hati kami ini ya Tuhan. Terima kasih, bahkan bukan hanya seorang penjaga yang kami dapatkan, tapi seorang Raja Damai, yaitu Kristus Yesus itu sendiri yang ada dalam hati kami, yang menenangkan hati kami, yang menenangkan pikiran kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat-Mu juga Tuhan menyertai setiap adik-adik remaja yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Sekalipun singkat, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu ini sudah lebih dari cukup untuk kami terima, untuk kami makan, untuk kami nikmati ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar damai sejahtera Allah juga tinggal di dalam keluarga kami masing-masing. Semuanya berada dalam ketenangan, semuanya hidup di dalam damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan.